سعد يا ربي والدتي كم سهرت من أجل ليالي ومعلمة كانت فينا تسمو بعظيم الأفعال تسمو بعظيم الأفعال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mulai hari ini kita akan belajar kaidah ilmu nahu atau kaidah bahasa Arab di channel kita ini. Dan kitab yang akan kita baca, yang akan kita pakai adalah kitab yang biasa dipakai untuk belajar nahu, yaitu Matan Al-Ajurrumiyah yang disusun oleh salah seorang ulama nahu, yaitu Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Jadi kitab ini adalah kitab nahu atau kitab kaidah bahasa Arab. Kita akan mulai dari bab pertama membaca kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah, pengarang kitab ini mengatakan anwa'ul kalam, macam-macam kata dalam bahasa Arab. Pengarang kitab ini mengatakan al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi di sini pengarang kitab ini akan memberitahu kita terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab adalah lafaz. Lafaz berarti kalau dia bukan lafaz maka tidak disebut kalam. Tidak disebut kalimat dalam terminologi ilmu nahu atau ilmu kaidah bahasa Arab. Jadi kalau dia berupa isyarat memakai tangan, berarti dia bukan kalam. Ya, sehingga kalam syarat yang pertama dia berupa lafaz, bukan isyarat. Ya. Yang kedua al-murakkabu. Murakkabu artinya tersusun atas lebih dari satu kata, sehingga kalau satu kata saja maka dia tidak disebut kalam. Kemudian yang ketiga al-mufidu, dia itu berfaedah, artinya dia bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya. Ya, kalau dia tidak bisa dipahami maka dia bukan kalam. Kemudian yang keempat bil wad'i. Bil wad'i artinya dia memakai bahasa Arab, sehingga kalau tidak memakai bahasa Arab maka dia bukanlah kalam. Kemudian setelah itu mu'allif akan berbicara tentang pembagian kata, ya, jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan, ya, wa aqsamuhu salasatun. Ya, wa aqsamuhu salasatun. Kata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun, yaitu kata benda, kemudian ada fi'lun, dan kemudian wa harfun ja'ali makna, huruf yang memiliki makna. Jadi kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Ya, sehingga kalau kita menemukan sebuah buku berbahasa Arab, ya, bagaimanapun tebalnya, bagaimanapun banyaknya halamannya, ya, buku itu ya hanya terdiri atau yang dia kandung hanya 3 ini saja: isim, kata benda, fi'il, kata kerja, atau dia huruf. Ya. Kemudian setelah itu pengarang kitab ini akan berbicara tentang tanda-tanda dari masing-masing pembagian kata tadi. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa kata ini adalah isim, atau kata ini adalah fi'il, atau kata ini adalah huruf. Jadi ada tanda-tandanya. Itu yang akan disebutkan oleh pengarang kitab ini sekarang.
Jadi beliau mengatakan fal ismu, kata benda itu ya yu'rafu, bisa diketahui bil khafdi, dengan khafat. Jadi khafat itu sama dengan al-jar atau majrur, atau bahasa sederhananya khafat itu adalah baris kasroh. Jadi kalau kita menemukan ada kata yang berbaris kasroh, maka tidak ada kemungkinan lain, dia itu adalah isim, kata benda. Kemudian tanda yang kedua yang disebutkan di sini dari tanda isim adalah wat tanwin. Dia itu berbaris tanwin. Ya. Dia berbaris tanwin. Sedangkan tanwin itu ada 3 macam. Ya. Ada tanwin fathah seperti ini. Ada tanwin kasrah dan ada tanwin dhammah. Ya. Jadi kalau ada kata yang kita temukan dia ya berbaris tanwin, maka ya tidak ada kemungkinan lain. Dia bukan fiil, bukan kata kerja, bukan juga huruf, tapi dia adalah isim. Contohnya misalnya ya, contohnya masjidun. Masjidun. Ya, di sini dia tanwin karena dia tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya maka dia tidak boleh bertanwin. Berarti kata ini adalah isim karena dia ada tanwinnya. Dia tanwin dhammah. Ya. Kemudian tanda berikutnya dari isim adalah wadukhulul alifi wal lam. Dia dimasuki oleh alif lam atau dimasuki oleh al. Jadi kalau ada kata yang di depannya ada alif lam atau al, maka tidak ada kemungkinan lain. Kata itu adalah ya isim. Misalnya ada contohnya al masjidu. Ya, al masjidu. Ya, di sini ada al. Ya, maka jika kita ditanya apakah ini fiil atau huruf atau isim, maka jawabannya dia adalah isim karena ya tanda yang menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah isim adanya al ini. Kemudian tanda yang berikutnya adalah di sini mohon maaf ada gangguan di laptop yang saya gunakan. Jadi tanda berikutnya adalah wa hurufil khafdi. Dia dimasuki oleh huruf khafat atau huruf jar. Ya, jadi kalau ada kata yang ya dimasuki oleh huruf jar, maka ya tidak ada kemungkinan lain kata yang kita lihat atau yang kita temukan itu adalah isim, bukan fiil dan bukan juga huruf. Lalu apa saja huruf jar itu? Huruf jar itu wahia. Huruf jar itu adalah ya min yang artinya dari. Ya, min yang artinya dari. Kemudian ada wa ila. Ya, huruf jar yang berikutnya adalah ila yang artinya ke. Wa an. An juga artinya dari. Wa ala artinya di atas. Wa fi artinya pada atau di. Rubba artinya kadang-kadang. Wal ba artinya dengan. Ya, kemudian al kaf artinya seperti. Ya, wal lam artinya untuk. Jadi kalau ada ya kata
dalam bahasa Arab yang dimasuki atau di depannya ada salah satu dari huruf jar ini, itu menunjukkan bahwa kata itu adalah isim, bukan fiil dan bukan juga huruf. Tanda berikutnya adalah dia dimasuki juga wa huruful qasam. Dia dimasuki juga oleh huruf sumpah. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab di depannya ada salah satu dari 3 huruf sumpah ini, berarti kata itu juga adalah isim, bukan fiil dan bukan huruf. Wahia, huruf sumpah itu adalah al-wawu, wal ba'u, yang kedua adalah ba, wat ta'u, yang ketiga adalah ta. Misalnya kita bersumpah mengatakan wallahi, wallahi, berarti ini adalah huruf sumpah. Wawu ini, Allahi ini adalah isim. Kenapa? Karena ada huruf sumpah di depannya. Begitu juga kita mengatakan billahi. Billahi ini juga ba-nya huruf sumpah. Ba ini atau huruf sumpah ini, huruful qasam ini fungsinya sama kayak huruful jar atau huruful khafdi. Dia memajrurkan, membaris bawahkan akhir isim. Begitu juga ta, tallahi misalnya. Ini juga huruf sumpah. Tallahi. Huruf sumpah. Dan waw, ba dan ta ini artinya sama, maknanya sama, yaitu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya demi. Jadi wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah juga artinya. Tallahi juga demi Allah. Kemudian setelah itu muallif selesai membahas tentang tanda isim. Sekarang beliau akan berbicara tentang tanda dari jenis kata yang kedua, yaitu fiil. Apa saja tanda fiil? Bagaimana cara mengidentifikasi bahwa kata yang ada di depan kita ini adalah fiil? Beliau mengatakan wal fi'lu yu'rafu biqad. Fiil itu bisa diidentifikasi dengan adanya qad di depan kata itu. Jadi kalau ada qad, kemudian kata yang datang setelah qad, maka kata yang setelah qad itu adalah fiil. Tidak ada kemungkinan lain, bukan dia isim, bukan juga huruf. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ini sekalian kita latihan. Qad aflahal mu'minun. Sekarang kata aflaha. Aflaha ini apakah dia isim, fiil atau huruf? Jawabannya dia adalah fiil. Dia adalah fiil, bukan isim. Dari mana kita tahu? Karena ada qad di depannya. Lanjut ke al-mu'minun. Al-mu'minun apakah dia huruf atau fiil atau isim? Jawabannya dia adalah isim. Dia ini adalah isim. Kenapa? Karena di antara tanda isim ada huruf al. Ada al atau alif lam yang memasukinya. Berarti dia adalah isim atau kata benda. Kemudian tanda berikutnya dari fiil adalah wasin. Dia dimasuki oleh sin. Dia dimasuki oleh sin. Contohnya sa'azhabu. Sa'azhabu.
Ya, jadi sin itu dimaknai atau diterjemahkan dengan ya kata akan. Jadi sin itu untuk menunjukkan bahwa ya suatu itu akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya sa'azhabu. Sekarang kalau kita ditanya azhabu ini isim atau huruf? Jawabannya bukan isim, bukan huruf, tapi dia adalah fi'il. Dia adalah fi'il. Apa sebabnya? Bagaimana cara mengetahuinya? Karena ada sin di depannya. Karena ada sin di depannya. Tanda berikutnya dari fi'il adalah ya wasaufa. Ya. Dia bergandeng atau di depannya ada kata saufa. Misalnya contohnya saufa azhabu. Ya. Saufa azhabu. Jadi saufa dan sin ini terjemahannya sama kurang lebih yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akan, ya. Sin dan saufa ini sama-sama dipakai untuk menyatakan bahwa suatu itu akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi azhabu ini adalah fi'il, ya. Tandanya kenapa kita sebut dia fi'il, ya, karena ada saufa di depannya. Kemudian tanda yang berikutnya adalah wata'it ta'nis as-sakinah. Ya, dia dimasuki oleh tak ta'nis sakinah. Ya, contohnya zahabat. Ya. Contohnya adalah misalnya zahabat. Zahabat. Ya, zahabat. Ini yang disebut dengan tak ta'nis sakinah. Ya, ta'ut ta'nis as-sakinah. Kalau kita terjemahkan secara tekstualnya, ta'ut ta'nis as-sakinah artinya tak yang menunjukkan ya perempuan, as-sakinah yang berbaris sukun. Jadi tak ini dipakai ya untuk menunjukkan bahwa pelaku fi'il ini adalah muannas atau perempuan, ya. Dan setiap ya ada kata yang dimasuki oleh tak ta'nis ya as-sakinah ini, maka kata itu adalah fi'il karena tidak ada isim ataupun huruf yang memiliki tak sakinah seperti ini. Kemudian muallif atau pengarang kitab Matan al-Ajurumiyah ini selesai membahas tentang tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Sekarang beliau akan berbicara tentang tanda huruf, ya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf ya tandanya adalah ma la yasluhu, yang tidak pantas, yang tidak cocok, ya. Yang tidak cocok ma'ahu, ya, yang tidak cocok bersamanya, yang tidak cocok digandengkan ya dengan dalilul ismi wala dalilul fi'li, yang tidak cocok digandengkan atau tidak cocok dimasuki oleh tanda isim juga tanda fi'il, ya. Jadi huruf adalah ya yang tanda isim tidak cocok memasukinya, begitu juga tanda fi'il tidak cocok ya memasukinya. Contoh isim ya misalnya adalah ya huruf jar tadi, ya. Jadi contoh isim adalah semua huruf jar. Itu mohon maaf ya. Jadi contoh huruf ya itu huruful jar. Ya. Huruful jar. Jadi semua huruf jar ya itu adalah huruf, bukan isim, dia bukan fi'il, ya. Bukan isim, bukan fi'il, ya. Tapi dia adalah ya harfun, ya. Dan tanda huruf itu dalam bahasa Arab dia tidak cocok dimasuki oleh tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Misalnya tadi ya di antara huruf jar adalah fi,
ya, ini tidak cocok dia dimasuki oleh alif lam yang merupakan tanda isim. Tidak cocok juga dimasuki oleh tak ta'nis yang merupakan tanda fiil. Ya, sehingga dia adalah ya huruf. Sehingga dia adalah huruf. Kemudian setelah itu kita akan memasuki bab berikutnya dari kitab Matan Al-Jurumiyah ini. Ya, di sini babul i'rab, bab tentang i'rab. Jadi apa sekarang yang dimaksud dengan i'rab? Ya, itu yang akan terlebih dahulu dijelaskan oleh pengarang kitab Matan Al-Ajurumiyah ini. Apa yang dimaksud dengan i'rab? Sering kita dengar. Ya, i'rab, ayo i'rab, mari mengi'rab. Apa yang dimaksud dengan i'rab? Ya, i'rab adalah al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdira. I'rab adalah ya tagyir awakhiril kalim, berubahnya baris akhir dari suatu kata. Ya, berubahnya baris akhir dari suatu kata. Ya, misalnya masjidun. Ya, masjidun. Ya. Ini kata masjidun ini baris akhirnya adalah dhammah atau dhammatain atau tanwin dhammah di sini. Ya. Kalau dimasuki oleh fi menjadi masjidin. Ya, menjadi masjidin, berubah dia. Yang tadinya dhammah sekarang kasroh. Ya. Kalau dia dimasuki inna misalnya, ya, inna masjidan jadinya. Ya, masjidan. Berubah dia jadi fathah. Ya. Jadi perubahan baris akhir dari suatu kata itu yang disebut dengan i'rab. Dan ini adalah salah satu ya inti dari atau tujuan kita belajar ya ilmu nahu, untuk mengetahui i'rab masing-masing kata yang kita baca. Ya. Mohon maaf, untuk mengetahui baris akhir dari setiap kata yang kita baca. Ya, jadi tagyiru awakhiril kalim. I'rab adalah perubahan baris akhir suatu kata, ya, atau setiap kata, liikhtilafil awamili, karena perbedaan amil, ad-dakhilati 'alaiha, yang memasukinya. Karena perbedaan amil yang memasukinya. Ya. Contohnya tadi ya masjidun. Kembali ke masjidun. Ya. Masuki oleh pi menjadi masjidin. Ya. Nah, fi ini namanya amil. Amil itu kalau bahasa atau terjemahan tekstualnya adalah yang bekerja. Jadi apa yang bekerja sehingga ya yang tadinya masjidun menjadi masjidin? Apa yang bekerja di situ? Apa amilnya? Amilnya di sini adalah huruf jar, yaitu fi. Ya. Amilnya di sini adalah huruf jar, yaitu fi. Jadi i'rab adalah perubahan baris akhir suatu atau setiap kata karena perbedaan amil yang memasuki kata itu. Nanti kalau datang amil yang lain, misalnya inna, ya, maka dia akan menjadi masjidan, ya, baris fathah. Lafzon au takdiro, ya, baik secara lafaz, secara jelas kita lihat, secara nyata, au takdiron, atau secara muqaddar, tidak terlihat oleh kasat mata. Ya. Jadi ada baris yang dia lafzon terlihat oleh mata kita, ada yang muqaddar yang tidak terlihat, yang kita bayangkan, yang kita anggap ada namun dia tidak terlihat oleh mata. Ya, ini saya akan contohkan.
apa yang dimaksud dengan lafzon wa takdiron. Ya, saya akan contohkan. Misalnya kata al mustashfa, al mustashfa, ya, al mustashfa. Mustashfa artinya rumah sakit, ya, dimasuki oleh fi, ya, dimasuki oleh fi, maka fil mustashfa, ya, fil mustashfa, tidak fil mustashfi. Oh, kenapa dia tidak baris kasroh? Ya, dia sudah berbaris kasroh sebenarnya, ya, walaupun kita mengatakan al mustashfa, dia sudah berbaris kasroh ini, ya. Tapi baris kasrohnya itu di mana? Di huruf terakhir dari kata mustashfa ini, yaitu di, ya, alif yang bengkok ini, ya. Di sini sebenarnya ada baris kasroh yang muqaddar, yang tidak terlihat, ya, yang tidak terlihat. Ini yang disebut dengan takdiron. Jadi, ya, baris yang tidak terlihat namun sebenarnya ada, itu yang disebut dengan muqaddar, ya. Dan yang muqaddar ini biasanya pada, ya, kata-kata yang diakhiri oleh huruf sakit. Jadi dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan huruf sakit, yaitu huruf illah. Yang pertama huruf illah itu adalah alif, ya, alif, atau, ya, jenis alif ini ada dua, ada alif yang bengkok dan ada alif yang lurus, ya. Di mustashfa ini yang mustashfa ini, ya, huruf terakhirnya adalah alif bengkok sehingga dia, ya, barisnya adalah muqaddar, ya. Ada waw juga huruf sakit, ada ya juga huruf sakit, ya. Jadi nanti, ya, kita akan bahas juga mungkin di kitab Matan Jurumiyah ini, ya, kata-kata yang diakhiri oleh huruf-huruf sakit ini, jadi nanti barisnya adalah muqaddar, ya. Setiap kata dalam bahasa Arab, ya, yang huruf terakhirnya adalah, ya, alif lurus atau alif bengkok atau waw atau ya, maka nanti barisnya adalah muqaddar, ya. Muqaddar itu artinya, ya, dia ada tapi dia tidak terlihat, ya, dia ada tapi tidak terlihat. Kalau lafzon ini sudah jelas tadi, yang kelihatan oleh mata, yang terlihat, seperti fil masjidi, ya. Kata al masjidi di situ dal, huruf terakhir dari kata al masjidi itu adalah baris kasroh, ya, dia terlihat barisnya. Nah, ini namanya lafzon, baris yang, ya, terlihat secara jelas oleh mata kita. Jadi kita ulang, yang dimaksud dengan i'rab dalam bahasa Arab adalah perubahan baris akhir setiap kata, ya, sesuai dengan perbedaan amil yang memasuki kata itu, baik perubahan baris itu lafzon terlihat maupun takdiron tidak terlihat, ya. Kemudian setelah itu, ya, muallif akan berbicara tentang macam-macam i'rab, ya. Jadi beliau mengatakan wa aqsamuhu arba'ah, i'rab itu dibagi menjadi 4, ya. I'rab dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah raf'un, rofa, ya, ini adalah i'rab yang pertama, rofa. Dan saya tambahkan di sini rofa, ya, masing-masing dari tanda i'rab ini, masing-masing dari i'rab ini memiliki tanda. Rofa ini tanda aslinya adalah baris dhammah, ya. Jadi kalau ada kata yang berbaris dhammah berarti dia rofa atau dia marfu istilahnya, ya. I'rab yang kedua adalah wa nasbun, nasab, ya, nasbun.
nasbun, tanda aslinya adalah fathah. Ya, wa khafdun. Wa khafdun ini sama dengan wajarun. Khafdun ini sama dengan jar. Ya, khafat ini tanda aslinya adalah kasroh. Wa jazmun. Ya, jazmun ini tanda aslinya adalah sukun. Ya. Jadi i'rab dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rafa, kemudian yang kedua adalah nasab, kemudian yang ketiga adalah khafat, dan yang keempat adalah jazm. Rafa ini tanda aslinya adalah dhammah, nasab tanda aslinya adalah fathah, khafat tanda aslinya adalah kasrah, dan jazm tanda aslinya adalah sukun. Ya. Kemudian muallif mengatakan palil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Ya. Isim isim ini dimasuki atau memiliki ya 3 macam i'rab. Ya. Isim memiliki 3 macam i'rab. Yang pertama rafa, 2 nasab, dan yang ketiga adalah khafat atau jar. Ya, wala jazma fiha, dan isim tidak ada yang jazm, tidak ada yang sukun, tidak ada yang majzum isim. Ya, jadi isim bagiannya adalah rafa. Ya, saya buat sedikit bagan. Jadi isim memiliki bagian atau dimasuki oleh tiga tanda i'rab, 3 i'rab, yaitu rafa, nasab, dan satunya lagi adalah jar. Ya. Jadi isim itu bisa dia rafa atau marfu, bisa juga dia nasab atau mansub, bisa juga dia jar atau majrur, dan tidak ada isim yang jazm, tidak ada isim yang majzum. Ya, adapun fi'il walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Ya, adapun fi'il, ya, maka bagiannya adalah rafa, nasab, dan jazm, dan tidak ada yang khafat atau tidak ada yang jar isim itu. Fi'il itu, mohon maaf, tidak ada fi'il yang majrur atau tidak ada isim yang makhfud atau khafat. Ya, isim itu rafa, nasab, atau jazm. Ya. Coba saya contohkan contoh isim yang marfu, misalnya tadi al-masjidu. Ini dia marfu namanya. Al-masjidu ini dia marfu. Ya, tanda rafa'nya di sini adalah memakai tanda aslinya, yaitu dhammah. Ya, isim yang mansub atau nasab al-masjida. Ya. Al-masjida atau innal masjida. Ini isimnya dia mansub karena ada inna. Ya. Tanda nasabnya di sini adalah fathah. Contoh isim yang majrur atau makhfud atau khafat, fil masjid, ditaruhkan fi di sini. Al masjid, fil masjid. Ya, begitu juga fiil. Ya. Contoh fiil yang marfu misalnya, ya, azhabu, saya akan pergi.
Ini isimnya rofa, azhabu. Isim yang mansub contohnya ya, kita taruhkan amil berupa lan, lan azhaba. Ini berarti dia nasab atau mansub karena ada lan. Ya, contoh isim yang jazam atau majzum, kita taruhkan lam. Lam ini menjazmkan akhir fiil, lam azhab. Ya, lam azhab. Ya, ini contohnya. Kemudian setelah itu muallif akan berbicara tentang tema yang lain. Muallif akan berbicara tentang tema yang lain, yaitu bab ma'rifati alamatil i'rab. Ya, ini sudah kita singgung atau kita sebutkan tadi. Ya, jadi i'rab itu ada 4 macam. Yang pertama rofa. Ya, yang kedua adalah nasab. Yang ketiga adalah jar. Yang keempat adalah jazm. Ya, masing-masing dari tanda i'rab ini memiliki masing-masing dari i'rab ini ya, memiliki tanda. Ya. Dan tanda itu ada 2, ada yang tanda asli dan ada yang menjadi wakil dari tanda asli itu. Saya ingatkan lagi bahwa kalau rofa itu tanda aslinya adalah dhammah, kalau nasab tanda aslinya adalah fathah, dan kalau jar tanda aslinya adalah kasrah, dan jazm tanda aslinya adalah sukun. Ya. Kita baca apa yang dikatakan oleh muallif dalam kitab ini, bab ma'rifati alamatil i'rab, bab untuk mengetahui tanda-tanda i'rab. Beliau mengatakan lirraf'i arba'u alamatin. Rafa itu memiliki ya 4 tanda. Ya, tanda yang pertama adalah dhammah, yang ini merupakan tanda aslinya tadi. Kemudian tanda yang kedua waw, tanda yang ketiga adalah alif, dan tanda yang keempat adalah nun. Ya, jadi rafa ini memiliki 4 tanda. Tanda aslinya dhammah. Kemudian dhammah ini bisa diwakili oleh waw, bisa diwakili oleh alif, bisa diwakili oleh nun. Ya. Kemudian fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, adapun dhammah ya fatakunu alamatan lirraf'i, maka dia menjadi tanda rafa fi arba'ati mawadhi'a, pada 3 tempat. Dhammah menjadi tanda rafa ya pada 3 tempat. Yang pertama adalah dalam isim mufrad. Ya, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu atau sebuah. Contohnya al-masjidu. Al-masjidu ini adalah isim mufrad. Ya. Al-masjidu kabirun misalnya. Ya, al-masjidu kabirun. Ini dia marfu, rofa, dia tanda rofanya adalah dhammah. Ya. Kenapa dia marfu? Ya. Kenapa dia dibariskan dhammah? Ya, ini kita akan bahas nanti di bab khusus. Ya. Ada trik khusus untuk mengetahui bagaimana cara membariskan akhir kata ini. Ya, di sini kenapa dia marfu? Karena dia sebagai mubtada. Mubtada adalah kata benda isim yang berada di awal kalimat. Ya, setiap kita menemukan kata benda, dia berada di awal jumlah, di awal kalimat, maka dia harus marfu. Di sini tanda rofanya adalah dhammah. Kenapa pakai dhammah? Tidak pakai waw atau alif atau nun? Karena dia adalah isim mufrad, menunjukkan satu, sebuah masjid.
Al masjidu kabirun. Masjid itu, sebuah masjid itu adalah besar. Jadi dhammah dipakai sebagai tanda rofa. Yang pertama adalah dalam isim mufrad. Ya. Yang kedua adalah dalam jamak taksir. Yang kedua dalam jamak taksir. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Ya. Jamak taksir adalah kata benda yang menunjukkan arti lebih dari dua. Ya, kata benda yang menunjukkan arti lebih dari dua, atau kita sebut dengan bentuk pluralnya. Ya, jadi kalau al masjidu menjadi al masajidu. Al masajidu. Ya. Al masajidu kabiratun. Al masajidu kabiratun. Masjid-masjid itu adalah besar. Di sini tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Ya. Wa jam'il muannatsis salim. Jadi yang ketiga adalah dalam jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah bentuk jamak atau bentuk untuk menyatakan lebih dari 3, tapi khusus untuk muannas, khusus untuk perempuan. Ya. Contohnya misalnya al-mu'minat, al-mu'minatu. Ini jamak muannas salim namanya. Tanda jamak muannas salim itu diakhiri oleh alif dan ta begini, al-mu'minat. Ya. Saya contohkan di tempat lain supaya lebih terlihat. Jadi contohnya al-mu'minatu. Al-mu'minatu. Al-mu'minatu zahibatun. Ya, al-mu'minatu zahibatun. Orang mukmin itu adalah pergi. Orang mukmin perempuan itu adalah pergi. Jadi di sini dia al-mu'minatu adalah rofa. Tadi sebab dia rofa karena dia isim di awal kalimat, yaitu mubtada. Apa tanda rofanya? Dhammah. Kenapa harus dhammah? Bukan wawu atau bukan alif, bukan pula nun, karena dia adalah jamak muannas salim. Ya, karena dia adalah jamak muannas salim. Kemudian dhammah juga dipakai sebagai tanda rafa dalam fi'il mudhari' wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, ini yang keempat. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung huruf akhirnya dengan apapun. Ya. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung huruf terakhirnya dengan apapun. Contohnya aktubu, saya menulis. Ya, aktubu. Aktubu. Ya. Aktubu darsa misalnya. Saya menulis pelajaran. Jadi kata aktubu di sini adalah fi'il mudhari' dan huruf akhirnya yaitu ba tidak bersambung dengan suatu apapun. Ya. Karena ada nanti fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu dan nun misalnya. Yaktubuna. Ya, yaktubuna. Yaktubuna. Ini huruf terakhirnya bersambung dengan wawu dan nun. Nah, kalau yang ini, kalau yang kayak gini tanda rofanya nanti bukan dhammah, tapi dia adalah nun. Kalau aktubu ini tidak bersambung dia dengan suatu apapun huruf terakhirnya, maka tanda rofanya adalah dhammah. Ya, tanda rofanya adalah dhammah. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Adapun
wawu, maka dia dipakai sebagai tanda rofa pada dua tempat, fi maudhi'ain, ya, wawu ini. Yang pertama fi jam'il muzakkar salim, ya, dalam jamak muzakkar salim. Wa fil asma'il khamsah, yang kedua dalam isim yang berjumlah 5. Apa itu asma'ul khamsah? Yang 5 itu yaitu ini, ya, abuka, akhuka, hamuka, fuka, wazumalin. Abuka artinya bapakmu, ya, akhuka artinya saudaramu, hamuka artinya iparmu, wafuka mulutmu, wazumalin pemilik harta, ya. Jadi wawu dipakai sebagai tanda rofa pada dua tempat, yaitu pada jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak muzakkar salim dan al asmaul khamsah. Ya, kita contohkan pada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan arti lebih dari dua dan khusus bagi, ya, bagi yang muzakkar, khusus bagi yang laki. Misalnya al muslimun, al muslimuna, al muslimuna zahibuna. Orang muslim itu adalah pergi, ya. Ini al muslimuna ini adalah, ya, marfu dia. Kenapa dia marfu? Karena dia jadi mubtada, isim kata benda yang berada di awal kalimat. Dia marfu, tapi tanda rofanya apa? Apakah dhammah? Bukan. Tanda rofanya adalah wawu. Ini tanda rofanya, bukan dhammah. Ya, bukan dhammah. Kenapa bukan dhammah? Kenapa harus wawu? Karena dia adalah jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim tadi sudah kita sebutkan definisinya, ya, yang diakhiri oleh wawu dan nun dan menunjukkan arti lebih dari dua, ya, dan dia diakhiri oleh wawu dan nun, ya. Itu jamak muzakkar salim. Yang kedua, ya, wawu juga dipakai sebagai tanda rofa dalam al asmaul khamsah, isim yang berjumlah 5. Ya, jadi tertentu dia ini isimnya, yaitu abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wazumalin. Ya, kita contohkan dalam kalimat misalnya, ya, abuka mudarrisun, abuka mudarrisun, ya, bapakmu adalah guru. Abu ini adalah isim di awal kalimat, berarti dia mubtada, dan mubtada itu harus marfu, ya, abuka. Tapi kenapa dia ndak dhammah di sini padahal dia adalah marfu atau rofa? Jawabannya karena dia termasuk asmaul khamsah ini, ya, sehingga kalau dia rofa, tanda rofanya itu adalah wawu, bukan dhammah, ya. Tanda rofanya adalah wawu, bukan dhammah, ya. Padahal seharusnya kan, ya, rofa itu tadi pakai dhammah. Iya, benar, pakai dhammah, tapi dhammah itu digantikan oleh yang lain, ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan dhammah digantikan oleh wawu ketika, ya, rofa itu berada pada asmaul khamsah, al asmaul khamsah. Dan di antara asmaul khamsah adalah abuka, ya, akhuka, hamuka, wafuka, wazumalin. Ini adalah al asmaul khamsah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut ke alif. Ya, jadi tanda rofa yang ketiga adalah alif. Ya, tanda rofa yang ketiga adalah alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma khassah. Ya, ini satu aja. Ya, alif dipakai sebagai tanda rofa dalam musanna saja, yaitu kata benda yang menunjukkan arti dua. Ya, contohnya al muslimani
Al-muslimani zahibani. Ya, al-muslimani zahibani. Dua orang muslim itu adalah pergi. Ini al-muslimani ini adalah isim di awal kalimat, dia mubtada dan dia harus marfu karena dia mubtada. Tapi rofaknya pakai apa? Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya adalah alif ini, bukan dhammah. Kenapa tidak dhammah? Karena dia adalah musanna, menunjukkan arti dua. Ya, menunjukkan arti dua. Kemudian tanda rafa yang berikutnya adalah nun. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyah aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannasatil mukhatabah. Adapun nun maka dia dipakai sebagai tanda rafa dalam fi'il mudhari' ya, jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannas mukhatabah. Ya, jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir tasniyah, ya, dhamir jama' ya, dan dhamir muannas mukhatabah. Yang dhamir tasniyah, ya, misalnya ada contohnya, ya, yazhabani, yazhabani, ya, tazhabani, tazhabani. Ini namanya dhamir tasniyah, fi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah, ya. Dhamir jama' contohnya yazhabuna, yazhabuna, tazhabuna, tazhabuna, yazhabuna, tazhabuna. Dhamir muannas mukhatabah tazhabina, tazhabina. Ini dhamir muannasah al-mukhatabah. Ini dhamir jama' yang waw ini. Ya. Jadi nun dipakai sebagai tanda rafa dalam fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah. Ya, ini alif tasniyah. Dhamir jama', ini dhamir jama' yang waw ini, atau dhamir muannasah mukhatabah, yaitu ya ini. Ya. Jadi dengan kata lain, ya, ada istilah khusus untuk menyebut, ya, semua fi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' dan dhamir muannasah mukhatabah ini diistilahkan dengan al-af'alul khamsah. Diistilahkan dengan al-af'alul khamsah. Dengan af'alul khamsah. Dengan al-af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Ya, lihat di sini fi'ilnya 5. 1 2 3 4 5. Ya, al-af'alul khamsah. Kalau tadi ada al-asmaul khamsah, yaitu abuka, ya, hamuka, ya, fuka, zumalin, ya, akhuka, itu asmaul khamsah. Kalau yang ini adalah al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Dia tanda rofanya adalah nun. Ya. Misalnya al-muslimuna, al-muslimuna. Mohon maaf, di sini ada penulisan yang agak keliru, sinnya, giginya terlalu banyak. Al-muslimuna yazhabuna ila suq, ila suqi. Ya, orang muslim itu adalah pergi ke pasar. Ya. Di sini kata yazhabuna, fi'il yang artinya pergi, dia marfu. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah nun. Kenapa harus nun bukan dhammah?
karena dia termasuk al-asmaul khamsah. Mohon maaf, karena dia termasuk al-af'alul khamsah. Ya, karena dia termasuk al-af'alul khamsah. Kemudian setelah itu kita akan memasuki i'rab jenis yang kedua, yaitu nasab. Ya, i'rab jenis yang kedua yaitu nasab. Ya. Nasab ini memiliki 5 tanda. Kalau rafa tadi memiliki 4 tanda. Ya. Yaitu dhammah, ya. Kemudian al-waw, ya. Kemudian nun, ya, tanda rafa tadi, ya, dhammah, waw, kemudian nun dan alif, itu rafa. Sekarang kalau nasab memiliki, ya, memiliki 5 tanda, yaitu yang pertama adalah fathah, alif, kasrah, ya, dan hazfun nun. Hazfun nun ini artinya membuang nun. Membuang nun. Ya. Dan kita sudah sebutkan dahulu bahwa tanda asli dari nasab itu adalah fathah. Ya. Adapun alif, ya, alif ini, kasrah ini, ya ini, hazfun nun ini adalah pengganti dari fathah. Ya, fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'a. Adapun fathah maka dia bisa menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Jadi kapan fathah ini bisa dipakai sebagai tanda nasab? Yang pertama dalam, ya, al-ismil mufrad. Di sini ada kesalahan cetak, di sini tidak ada koma, seharusnya fil ismil mufrad, dalam isim mufrad, ya. Yang kedua dalam jamak taksir, ya. Yang ketiga dalam al-fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasib wa lam yattasil bi akhirih syai'. Ya, dalam fi'il mudhari' yang dimasuki oleh amil nasib yang menasabkan dan tidak bersambung huruf akhirnya itu dengan suatu apapun. Ya. Ini kita akan contohkan satu persatu ini, ya. Dalam isim mufrad, contohnya misalnya, ya, ra'aitu al-masjida. Ra'aitul masjida. Di sini al-masjida dia mansub, nasab dia masjida di sini. Kenapa? Karena dia maf'ul, objek kalau bahasa Indonesianya. Dan objek atau maf'ul itu dalam bahasa Arab dia harus i'rabnya adalah nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa harus fathah? Ya, bukan alif atau kasrah atau ya. Karena dia adalah isim mufrad, isim yang menunjukkan satu. Ya, isim yang menunjukkan satu. Contoh untuk yang jamak taksir sekarang. Ra'aitul masajida. Ra'aitul masajida. Di sini masajida dia adalah maf'ul. Maf'ul itu harus mansub. Ya, apa tanda nasabnya? Di sini fathah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Kemudian fathah juga dipakai sebagai tanda nasab, ya, dalam fi'il mudhari' yang dimasuki oleh amil yang menasabkan dan huruf akhirnya tidak bersambung dengan suatu apapun. Ya, contohnya misalnya, ya, kalimat lan azhaba ilal madinah. Lan azhaba ilal madinati
al-yauma. Lan azhaba ilal madinatil yauma. Ya. Saya tidak akan pergi ke kota hari ini. Ya, kata azhaba di sini dia mansub. Kenapa dia mansub? Karena ada amil yang menasobkan, yaitu lan. Apa tanda nasabnya azhaba? Fathah. Kenapa? Karena dia adalah fi'il mudhari, ya, yang dimasuki oleh amil nasab, yaitu lan, ya. Dan huruf akhir dari azhabu ini ba tidak bersambung dengan suatu apapun, sehingga dia tanda nasabnya adalah fathah. Ya, sehingga tanda nasabnya dia adalah fathah. Kita akan lanjutkan tanda nasab yang kedua, wakil dari fathah. Wakil yang pertama adalah alif. Ya, wakil dari fathah yang pertama adalah alif. Kapan alif dipakai sebagai tanda nasab? Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah. Adapun alif dipakai sebagai tanda nasab dalam al asmaul khamsah. Ya, kita sudah tahu tadi al asmaul khamsah adalah abuka, ya, akhuka, ya, hamuka, fuka, zumalin. Ini adalah al asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu tadi sudah kita bahas, tanda rafa'nya adalah wawu, sedangkan kalau nasabnya asmaul khamsah ini adalah memakai alif. Ya. Nahu contohnya ro'aitu abaka. Ro'aitu abaka. Ya, di sini abaka, kata abaka ini dia adalah mansub atau nasab karena dia jadi maf'ul, ya, karena dia jadi objek. Tanda nasabnya adalah alif, bukan fathah. Kenapa? Karena dia, ya, merupakan asmaul khamsah. Begitu juga akhoka. Ya, tanda nasabnya juga adalah, ya, alif. Kenapa? Karena dia termasuk al asmaul khamsah. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh yang serupa dengan ini. Ya, misalnya ra'aitu faka, ra'aitu, ya, zamalin, ya, dan contoh-contoh yang lainnya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini membaca kitab Matan Jurmiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.